Rahma dari SDK Santa Maria 3 Malang. Dalam rangka lomba karya inovasi dengan tema hidup sehat di masa pandemi ini, saya membuat karya yang saya beri nama yaitu Ultrasonic Nebulizer. Ultrasonic Nebulizer merupakan alat terapi uap yang digunakan pada penderita sesak nafas dan juga merupakan alat pertolongan pertama. Awalnya begini, bapak saya mempunyai alergi terhadap udara dingin, seperti di Malang yang mempunyai udara dingin, sehingga bapak saya mengalami gangguan pernapasan yang menyebabkan penyempitan pada gangguan pernapasan papa saya dan kurangnya asupan oksigen, sehingga papa saya harus terapi uap di rumah sakit dengan biaya yang mahal dan juga banyak kegiatan di luar. Di masa pandemi ini, untuk mengurangi kegiatan di luar dan biaya terapi papa saya membuat alat terapi uap yang saya sebut Ultrasonic Nebulizer yang bahan-bahannya mudah didapat di rumah. Ultrasonic Nebulizer. Nebulizer adalah alat yang mengubah cairan menjadi uap. Alat ini digunakan untuk melegakan saluran napas yang menyempit, yang biasa disebut asma. Pada pelajaran kelas 5 kemarin, terdapat pelajaran gangguan pernapasan dan lain-lain. Begitu juga di kelas 4, ada pelajaran tentang berbagai macam bunyi. Bunyi berawal dari getaran. Nah, getaran dan masalah pernapasan ini yang coba saya cari solusi agar lebih bermanfaat, yaitu dengan mengubah cairan ke dalam bentuk partikel yang lebih kecil menggunakan getaran ultrasonik. Di luar pembahasan tentang obat yang harus digunakan pada nebulizer, saya hanya fokus pada konsep dasar pembuatan nebulizer sederhana dan mudah dengan tujuan memberikan pertolongan pertama kepada penderita sesak nafas. Konsep dasar dari alat ini adalah 1. Kompresor udara, 2. Tabung kecil untuk obat, 3. Selang elastis untuk menghubungkan kompresor dan tabung, yang 4. Alat uap Mist-Maker ultrasonik yang memberikan getaran ultrasonik pada cairan sehingga menjadi partikel lebih kecil agar O2 yang keluar beserta obat dapat dihirup dengan mudah. Penderita sesak napas kurang lebih menggunakan nebulizer minimal 15 menit sampai 20 menit. Dan daya tampung yang saya gunakan adalah botol. Dapat digunakan sampai dengan 30 menit, cukup untuk memberikan pertolongan pertama. Untuk selanjutnya, kita cek yuk bagaimana pembuatannya. Proses pembuatan kompresor. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah suntikan, dinamo bekas mobil-mobilan, dan juga uang koin sebagai as. Dan juga yang terakhir adalah kabel. Alat yang digunakan adalah solder, cutter, amplas, dan juga bor. Lalu ambil koin dan lubangi pada bagian tengah dan juga pinggir koin. Lalu tempel koin pada dinamo.
Potong kabel secukupnya dan sambungkan ke dinamo. Tahap selanjutnya, kita mengambil amplas dan juga amplas kepala suntikan. Ya, dan jangan lupa potong bagian belakang suntikan. Jadinya nanti seperti ini. Lalu potong kabel secukupnya dan bentuk seperti ini. Lalu kaitkan kabel ke suntikan. Rangkailah kompresor seperti ini untuk diuji coba. Selanjutnya, proses pembuatan tabung nebulizer. Bahan yang dibutuhkan adalah botol bersih dan higienis, selang secukupnya, masker, dan juga sambungan pipa. Dan yang terpenting adalah ultrasonic mesh. Ultrasonic mesh ini berfungsi untuk mengubah cairan menjadi partikel lebih kecil atau uap. Pertama-tama, potong selang secukupnya. Lalu sambungkan ke sambungan selang. Yang kedua, potong bagian tengah botol dan jangan lupa beri lubang kecil untuk selang. Yang ketiga, lubangi tutup botol pada tengah. Lalu sambungkan ke masker. Lalu kembalikan ke botol. Selanjutnya, rangkailah dengan kompresor yang sudah kita buat tadi. Setelah proses pembuatan tadi, rangkailah kompresor dengan botol tempat obat menggunakan selang.
Dan jangan lupa juga menggunakan pengatur udara. Cara penggunaan: tuangkan cairan obat ke dalam botol tempat obat. Di sini saya hanya menggunakan air mineral. Demikian alat ini digunakan sebagai alternatif nebulizer dan pertolongan pertama pada penderita sesak nafas. Terima kasih.